Halo teman-teman semua, kenalin aku Sofi. Dan sini aku sebagai mahasiswa HI dari Universitas Udayana. Nah, pada video kali ini aku bakal bahas tentang salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Konflik Internasional. Nah, materi yang bakal aku jelasin di video ini yaitu mengenai perbedaan dari manajemen konflik internasional dan resolusi konflik internasional. Oke teman-teman semua, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang utama, aku bakal jelasin dulu secara singkat apa yang dimaksud dengan manajemen konflik dan resolusi konflik. Nah, pada dasarnya secara umum itu manajemen konflik dan resolusi konflik itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghentikan konflik yang sedang terjadi dan mencegah timbulnya konflik-konflik baru yang akan datang. Nah, secara pengertian mereka memang memiliki tujuan yang sama, tapi dalam prosesnya manajemen konflik dan resolusi konflik itu memiliki proses tahapan yang berbeda. Nah, teman-teman semua, jadi kan tadi sebelumnya sudah aku sempat singgung sedikit bahwa dari manajemen konflik dan resolusi konflik itu pasti memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu untuk mengelola dan menghentikan konflik-konflik yang ada. Walaupun dalam proses tahapannya, baik manajemen konflik dan resolusi konflik itu memiliki beberapa step atau tahapan yang berbeda. Nah, untuk manajemen konflik sendiri, pengelolaan konflik yang dilakukan itu setidaknya harus minimal berhasil mencapai yang dinamakan perdamaian negatif atau negative peace, yang didefinisikan sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian tanpa mengikutsertakan adanya unsur kekerasan di dalamnya. Yang pertama, untuk manajemen konflik, sebenarnya manajemen konflik itu masih memiliki serangkaian beberapa tujuan, yang tentunya tujuan-tujuan itu sangat mendasar, di mana yang pertama yaitu tujuannya untuk mengontrol atau membatasi kekerasan dalam sengketa. Ini mengartikan bahwa manajemen konflik itu mencoba untuk menurunkan tingkat kekerasan ke batas yang telah ditentukan atau hanya relatif terhadap status quo. Kemudian tujuan yang kedua dari manajemen konflik yaitu untuk memuat cakupan geografis dari setiap konflik. Artinya di sini yaitu manajemen konflik itu dapat bekerja untuk mencegah konflik kekerasan atau potensi terjadinya kerusuhan yang akan menyebar ke wilayah-wilayah baru. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu tujuan ketiga, yaitu tujuannya untuk membatasi jumlah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Selanjutnya yaitu resolusi konflik, yang dimana resolusi konflik ini tuh memiliki dampak yang lebih bertahan lama dari manajemen konflik, sehingga resolusi konflik ini tuh dapat dikatakan lebih melampaui dari manajemen konflik. Nah, resolusi konflik itu bekerja untuk menghilangkan isu-isu yang sedang diperdebatkan atau dasar-dasar yang mendasari dari suatu konflik atau perselisihan. Secara umum juga, resolusi konflik itu menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang mendasar atau sampai akar-akarnya itu diselesaikan melalui mekanisme dari non-kekerasan. Oke teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa antara manajemen konflik dan resolusi konflik itu terdapat perbedaan dalam proses tahapan pelaksanaannya. Nah, untuk manajemen konflik sendiri tentunya yaitu upaya untuk penyelesaian konflik lebih ke jangka pendek atau short term, sedangkan untuk resolusi konflik yaitu upaya untuk penghentian konflik hingga ke jangka panjang atau long term, di mana manajemen konflik sendiri itu setidaknya harus minimal berhasil mencapai yang dinamakan negative peace, sedangkan resolusi konflik itu adalah upaya yang harus berhasil juga mencapai hingga ke positive peace. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video materi dari aku mengenai manajemen konflik dan resolusi konflik. Semoga video ini dapat memberikan manfaat ilmu baru kepada kalian semua. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sekian dari aku, see you on the next video. Bye bye.